Halo kawan-kawan, hari ini kami akan berziarah ke makam Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basaiban di Al-Bangkalani, Al-Maduri, Al-Jawi, Asy-Syafi'i. Syekhina Khalil atau Syekh Khalil lahir di Kemayoran, Bangkalan pada tahun 1820. Kemudian meninggal di Martajasah, Bangkalan pada tahun 1925 pada umur antara 104 sampai dengan 105 tahun. Adalah seorang ulama karismatik dari provinsi Jawa Timur. Di masyarakat santri, Syekhona Khalil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal atau karomah Syekh Khalil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Konon Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ibu beliau Syarifah Khadijah, putri Sayyid Asrar Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan anak dari Sayyid Zain Sunan Gunung Jati, Al-Qadiri, Al-Jilani, Al-Hasani. Sedangkan ayah Kiai Abdul Latif adalah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim, keturunan Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Yakub bin Maulana Ishaq Al-Qadiri, Al-Jilani, Al-Hasani. Pada usia 24 tahun Syekh Khalil menikahi Nyai Asyik putra putri Lodra Putih. Syekh Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nadom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Khalil kecil kemudian mengirimkannya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Khalil belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Dari Langitan dia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren inilah beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu juga merupakan seorang hafid Al-Quran yang mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran bisa ia tutupi dengan hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Adapun karya-karyanya salah satunya adalah Al-Matnus Syarif. Sesuai namanya, kitab Al-Matnus Syarif Mulaqab fi Fathil Latif ini merupakan kitab matan atau inti yang berbicara mengenai fundamental dasar hukum Islam dan ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan landscape keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi sedemikian lugas dan mudah dipahami. Adapun karomah Syekh Khalil antara lain adalah beliau ke Mekah naik kerocok. Suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Samsul Arifin, ayahanda dari Kiai As'ad Situbondo. Bersama sahabatnya itu mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura.
Persoalan demi persoalan dibicarakan, tak terasa saking asik berdiskusi, matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan sholat asar sementara waktunya hampir habis, sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekh Khalil memerintahkan Kiai Samsul Arifin untuk mengambil kerocok atau jenis daun aren yang dapat mengapung di atas air untuk dipakai perjalanan menuju Mekah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Khalil menatap ke arah laut, ke arah Mekah. Tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, adzan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Khalil dan Kiai Samsul Arifin segera menuju shaf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Karomah yang kedua mengobati anak pecandu gula. Dikisahkan oleh Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, Ketua PCNU Jember. Terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengkonsumsi gula berlebih. Bahkan setiap hari anak tersebut menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya ayah anak itu nyabis atau sowan ke Syekh Khalil di Bangkalan. Di hadapan Syekh Khalil ia mengeluh soal kebiasaan anaknya menyantap gula. Ia berharap agar sang Syekh berkenan menyembuhkan penyakit yang mendera anaknya. Namun Syekh Khalil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, namun saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula dihabiskannya setiap hari. Dimakan begitu saja. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Khalil untuk datang kembali ke rumahnya. Sehingga kemudian setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengkonsumsi gula. Konon selama seminggu Syekh Khalil bertirakat tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya sederhana, jika ingin menyuruh sesuatu maka harus mengerjakannya dahulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain, maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh jika ingin larangannya dipatuhi. Yang ketiga, tertawa keras saat sholat. Pada suatu hari saat sholat jamaah yang dipimpin oleh seorang kiai di sebuah pesantren tempat Syekh Khalil muda mencari ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, sang kiai menegur Syekh Khalil muda atas sikapnya tersebut yang memang dilarang dalam Islam. Ternyata Syekh Khalil muda masih tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya ia menjawab, hal yang menyebabkan tertawa keras bahkan ketika sholat berjamaah berlangsung, ia melihat sebuah berkat atau makanan yang dibawa pulang sehabis keduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai sadar dan malu atas sholat yang dipimpinnya. Karena kiai ingat bahwa selama ia sholat dan sholat sedang berlangsung, ia merasa tergesa-gesa untuk menghadirkan duri yang mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Syekh Khalil ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Khalil pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat dalam perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tapi ditangkapnya Syekh Khalil malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan. Karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya ribuan orang datang untuk ingin menjenguk, memberi makanan kepada Syekh Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan.